Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, mari kita lanjutkan petualangan Will Story di dataran Amerika Utara, khususnya di tanah USA yang super duper luas ini. Puluhan state saya jelajahi bersama Rumba dan Piwi, West Coast, East Coast, Alaska, dan sekarang saya menuju ke daerah pegunungan bagian tengah USA. Saya harus berpisah nih dengan beberapa biker dan diaspora Indonesia yang sudah menyambutku di jalur lintasanku sebelumnya, dan sekarang menuju ke destinasiku ke arah Colorado dari Oklahoma. Oke, sekarang lagi ada di Oklahoma State. Dari yang rimbun-rimbun banyak pohon, sekarang kembali ke mulai yang gersang-gersang, udara kering, temperatur sekarang mau 37 derajat Celcius, lumayan cerah banget. Perjalanan masih panjang, semangat. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. Menuju ke sana, alamnya dan vegetasinya mulai berubah. Yang tadinya pepohonan dan hutan rindang bertransisi menjadi tanah datar dan penuh ladang pertanian setelah tinggalkan kota Oklahoma City menuju ke arah barat. When you fall down, I'll get you back up again. Buat saya ini sangat boring dan sepi pula. Tapi tenang aja guys, jalur ini bakalan terkoneksi dengan daerah perbukitan nantinya. And tonight is our playground. We are kings of the world. And anywhere it's homebound, we are kings of the world. And tonight is our playground. We are kings of the world. And anywhere it's homebound, we are kings of the world. Setelah 500-an kilometeran saya cover hari ini, nggak nyangka hari udah sore aja nih. Jadi kudu nyari shelter nih buat bermalam. Can't stay here. Let yourself go. You got nothing to fear. You'll never be alone. Let the highway. Nah, saya pun dapat undangan nih dari biker lokal di sini di kota kecil Boise City sebelum masuk ke New Mexico, dan saya diizinin nih buat pakai garasinya mereka buat jadi tempat tinggalku semalam. Lumayan nih buat pulihin tenaga setelah 6 jam riding hari ini. Are things that you won't regret. We are kings of the world. And tonight is our playground. We are kings of the world. And anywhere is home. Ya, inilah garasi milik Pak Tani yang mengizinkan saya buat bermalam di sini. Wah, ternyata bukan petani biasa guys, ternyata seorang petrolhead juga. Oke, sekarang saya ada di Oklahoma yang udah mau paling ujung barat. Pokoknya sekitar 7 jam berkendara dari Tulsa di bagian utara dari Oklahoma City. Nah, saya udah tinggal di area sini, Keyes. Keyes ini kota kecil banget nih, Keyes. Nggak jauh dari Boise City. Dan besok saya akan riding dari Keyes, terus ngikutin ini sampai ke Kenton. Nah, Kenton inilah batas Oklahoma sama New Mexico. Di utaranya ada Colorado. Saya akan ikut area gravel dirt road di sini yang mengarah ke Folsom dan ke Raton. Dari Raton sini saya akan mengarah ke Colorado di bagian utara. Nah, cuma di kota Keyes ini saya di host salah satu biker di sini. Pokoknya keren banget bapaknya, dan ternyata ini motornya saya si Rumba. Nih, saya mau tunjukin sesuatu nih. Saya nyalain lampu dulu ya guys. Ternyata orangnya petrolhead nih guys. Peng, mari. Lihat tuh isinya. Ini nih, keren. Nih koleksi motor Harley-nya juga. Keren. Wah, asetnya jutaan dolar kali ini ya. Dibalikin dari yang Corvette terbaru sampai yang ada paling klasik nih, ada Dodge Charger
Ini ada apa nih ya? Pontiac kalau nggak salah ya. Wah gila nih bapak. Ini yang Harley terbaru yang dia baru beli. Cuma mau pakai ke kebun loh dia beli ini. Ini Pan American, Harley Davidson Pan American. Loh bapaknya itu kayaknya udah main mobil semenjak remaja gitu loh, remaja lihat tuh. Dia punya pertama kali nih yang Chevrolet truk ini kayaknya. Ini punya istrinya. Waktu istrinya mau belajar naik motor untuk ngambil SIM aja, langsung naik Harley Davidson loh. Gila. Nah, ini mobil pertamanya dia kalau nggak salah katanya nih. Waktu dia masih remaja lah. Dan dia koleksi semuanya ini era ke era, tahun ke tahun. Wah, keren. Nah, khusus yang mobil ini nih ya. Ini pokoknya Pontiac apa kurang tahu, coba guys di kolom komen kalau kalian tahu nih. Khusus yang satu ini dibangun dari yang Gas Monkey, Richard Rawlings, tanda tangan di dashboard dong. Mantap. Coba ya. Nih duluan. Kalau cuma nggak bisa kelihatan nih di sekitar sini tuh. Awas jangan sampai lihat sih, ngeri nih koleksinya nih. Masih muda sih orangnya gitu, dan anak-anaknya juga baik banget. Mulai dikasih pencerahan tentang mewariskan mobil-mobil ini ke anaknya sama bapaknya. Anaknya masih remaja juga nih, udah mulai senang motor dan mobil. Pokoknya American Muscle Car nih dia punya nih dari remaja. Nih, ini si Piwi lagi jalan-jalan. Ini Corvette nih, klasik ya. Corvette ini kalau nggak salah yang Stingray kalau nggak salah nih. Kalau cuma lihat-lihat di Gas Monkey atau di channel yang lain, waktu saya lockdown senangnya nonton Gas Monkey. Nggak jauh dari sini sih, Texas, di Austin kalau nggak salah mereka tuh. Nah, apa di Dallas ya Gas Monkey nih. Duh, keren banget nih. Aku suka yang klasik gini. Cuma di sebelahnya langsung dong yang terbaru nih. Keren. Nah, di sini ada yang lebih model terbaru lagi nih. Nih. Waduh, Miller. Mungkin harganya 150-an ribu dolar kali ya. Kalau nggak salah nih. Warna birunya keren tuh. Nah, ini yang umumnya saya ketemu di jalan juga yang ini nih. ZR1 Chevrolet Corvette. Ini nih velgnya. Pakai harian lagi nih guys. Dan semua mobil-mobil di belakang saya ini semuanya hidup loh mesinnya. Nggak ada, dan mobil-mobil di parkiran ini belum dicuci nih. Orang sini kebiasaan nih, habis pakai nggak langsung cuci, langsung parkir. Masih debuan dikit. Aduh, gila nih. Ini apa nih ya mobilnya yang satu ini? Ini masih kotor lihat tuh guys. Udah langsung dipajang di sini nih. Ini belum sempat dicuci. Aduh, sayang nih kena noda nih. Aduh. Jangan lihat yang di atas. Aduh, ngeri. Woi, ini ada skuter nih. Wah, apa nih ya mereknya? Cosmo. Wih, keren banget nih. Skuternya klasik nih. Apa nih? Aduh, kolektor item. Mirip lagi sama mobil ininya, matching warnanya. Ini. Trans Am. Wow, amazing banget nih bisa melihat koleksi American Muscle, koleksi motor dan sports car yang ada di garasi ini, yang bakalan jadi tempat tidurku juga di sini. Ya, inilah hidup seorang petualangan, selalu dapat tempat baru, bukan cuma sebatas di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Ya, dia beli Harley untuk istrinya pakai riding keliling agak jauh-jauh katanya. Ini dia, belum dicuci nih, warna biru. Road Glide apa ya? Nih.
Hari berikutnya saya pun harus berangkat lebih awal nih, karena kalau lebih awal lebih baik biar udara berasa lebih adem dan bisa cover lebih banyak kilometer, karena destinasi berikutnya bakalan ke state Colorado. Tapi saya pun harus melintasi dulu nih New Mexico. Oke, ngopi dulu sama sarapan biskuit dari kota Boise, Oklahoma. Sekarang saya lagi mau menuju ke Colorado. Mungkin sebelum Durango, tempatnya akan saya tinggal hari ini. Kurang lebih 7-8 jam lah ya, kira-kira sekitar 600 km kali ya. Dingin, 15 derajat nih. Mulai temperaturnya mulai turun-turun nih, karena ya udah musim panas udah berakhir nih, masuk musim gugur, mulai dingin. Suasana sepi dan terbuka kayak gini harus waspada sama angin samping yang bisa datang tiba-tiba, bisa bikin motor oleng nih. Tapi harus lebih diwaspadai, jangan karena sepi terus kita overspeed nih guys. Takutnya ada polisi patroli mantau kita nih, bisa kena tilang yang gak sedikit jumlah nilainya nih. Jadi selalu waspada dan selalu konsentrasi kalau bawa motor di sini. I bet you are. I bet you're a good rider. Tiga jam riding kemudian masuklah saya di negara bagian Colorado. Dan sebetulnya beberapa bulan yang lalu saya udah kunjungin Colorado nih guys. Tepatnya di kota Boulder, dekat kota Denver, setelah perjalanan turun dari Alaska. Nah, saya mampir di sana buat ngunjungin kawan biker saya dan juga buat ganti ban si Rumba. Dan sekarang saya berkesempatan nih buat explore Colorado bagian selatan.
Dan setelah ninggalin Oklahoma dan New Mexico yang tadinya hanya tanah datar, perkebunan, kali ini memasuki Colorado disambut dengan bentang alam dan geologi yang berbeda nih guys. Dan kawasan ini boleh dikatakan masuk ekornya Rocky Mountain yang membentang dari British Columbia, Kanada sampai ke New Mexico, United States. Dengan panjang lebih dari 4.800 km ini menjadikan pegunungan Rocky ini sebagai sistem pegunungan yang saling terhubung, terpanjang dan terbesar di dunia. Wah, nggak salah pilih nih, rute scenic kali ini bikin betah, apalagi landscape-nya yang memukau bikin takjub. Pengen minum yang dingin-dingin karena lumayan nih, keren banget, baru lewat rute 12, epic, scenic banget rute 12. Oh, one other thing. Yeah. If you don't mind stopping a little bit before, like about 20 minutes before Pagosa Springs. Yeah, yeah. When you'll go on a 160. You'll go on Highway 160. That's what you'll be taking probably. Yes. You'll go high in elevation. Saya pun terlalu enjoy sampai saya lupa nih kalau hari udah mulai sore aja guys. Dan udara di pegunungan ini mulai menusuk. Temperatur yang tadinya berada di sekitar 30-an derajat Celcius turun drastis sampai ke belasan derajat Celcius aja sore ini. Nah, di sini juga saya berasa mulai naik ke elevasi sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Apalagi ini udah masuk penghujung summer dan bulan Oktober ini sepertinya musim gugur datang lebih awal. Terlihat dedaunan pepohonan sekitar mulai berubah warna nih.
Dan hari ini setelah saya cover 600-an kilometer, saya pun melipir ke salah satu destinasi di sini. Ada kota kecil Pagosa Springs. Nah, sebelum masuk ke Pagosa Springs, saya udah dikontak nih sama seorang biker yang menawarkan untuk bisa camping di lahan properti miliknya. Tapi hari udah gelap aja nih ketika saya sampai, dan udara pun makin turun, hampir berasa udah 0 derajat Celcius. Kalau malam ini hujan, pasti bakalan tambah berantakan nih acara camping hari ini. Dan untungnya dia pun nawarin bisa buka tenda di dalam garasinya biar lebih aman dan lebih hangat. Dan malam ini bakalan unik nih karena saya bakalan camping tepat di bawah Jeep Cherokee kedua pintu ini yang lumayan jarang juga saya jumpa di sini. Oke, kita tinggal di dalam garasi nih di Colorado. Ini si rumah di bawah, aku tidur di bawah daripada camping di luar lumayan dingin, bisa 10 derajat Celcius malam ini. Di atasnya ada apa dong? Nih, Cherokee langka nih, 2 pintu doang Cherokee. Dan mobil yang satu ini udah masuk majalah. Nih, Suburban udah masuk majalah nih, punya bapaknya di sini. Gila, bapaknya Pirelli pembalap, bangun mobil off-road. Dan ini motornya guys, Indian sama Honda. Gila, senang riding dia. Dan besok kita akan riding di $1 million highway, apa ya dibilang, di Telluride lah pokoknya, di utara dari Durango sebelum ke arah Utah. Oke, kita istirahat dulu karena ini udah malam, besok harus bangun pagi. Yuk. Wah, setiap hari selalu aja ada kejutan. Besok bakalan ada kejutan apa lagi ya? So, saya simpan tenaga dulu nih buat explore tempat-tempat keren lainnya besok hari. Jadi stay tune ya guys buat episode selanjutnya. Always ride safe dan salam adventure.